Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, wajah Feng Wu sangat jelek, dia tidak menyangka Yin Kei ini begitu tercela. Kamu tidak perlu bekerja keras, tinggalkan saja kartu besi dengan poin sebelum pergi, ucap Yuan Lang memandang Lu Ming dengan jijik. Aku ingin pergi, tetapi kamu juga ingin menghentikanku, menyingkir, anjing yang baik tidak menghalangi, ucap Lu Ming dingin. Nak, kamu benar-benar sombong, tetapi untuk menjadi sombong, kamu harus sombong. Biarkan aku melihat modal seperti apa yang kamu miliki, ucap Yuan Lang. Kata Yuan Lang dengan dingin, jari-jarinya seperti cakar elang, dan dia meraih Lu Ming dengan satu cakar. Lu Ming, hati-hati, teriak Feng Wu dengan wajah berubah. Kultivasi Yuan Lang telah mencapai seni bela diri tingkat ketiga, yang tidak sebanding dengan seni bela diri tingkat pertama, dia takut Lu Ming tidak cocok di semua. Tinju naga api, ucap Lu Ming meninju tanpa ragu. Menabrak. Tinju Lu Ming berpotongan dengan cakar Yuan Lang, dipenuhi dengan energi, keduanya bergerak mundur 3 langkah bersamaan. Langkah ini terbagi rata. Seniman bela diri tingkat ketiga, sangat kuat, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming berkilat, dan dia berpikir sendiri. Di ranah seni bela diri, jarak antara setiap level sangat besar, dan sangat sulit untuk dilintasi, yang tidak sebanding dengan ranah para pejuang. Seperti sebelumnya, ketika Lu Ming berada di tingkat ke-6 prajurit, dengan restu dari 3 pembuluh darah dewa, Zanlong Zenqi 2 kali lebih kuat dari yang normal. Ditambah dengan keterampilan seni bela diri yang luar biasa, dia bisa melewati 3 tingkat, sebanding ke tingkat prajurit ke-9. Namun dalam dunia persilatan, hal itu tidak mungkin dilakukan. Kekuatan dari 3 meridian dewa lebih jelas di negara prajurit, tetapi di negara prajurit, kekuatan dari 3 meridian dewa tidak terlalu efektif. Fungsi terpenting dari pembuluh darah dewa adalah untuk mencerminkan bakat dan potensi, bukan manifestasi langsung dari kekuatan. Oleh karena itu, sekarang seniman bela diri Lu Ming berada di tingkat kedua kultivasi, hanya mengandalkan energi sejatinya sendiri, dia paling banyak dapat melampaui 1 tingkat untuk bertarung melawan seniman bela diri tingkat ketiga, ditambah dengan seni bela dirinya yang luar biasa, itu adalah bukan masalah untuk menekan atau bahkan membunuh seniman bela diri tingkat ketiga, tetapi ketika Anda mencapai seni bela diri tingkat keempat, Anda akan menjadi misterius. Tentu saja, ini dengan syarat garis keturunan Lu Ming belum meledak. Keduanya mundur bersamaan, mengejutkan semua orang di sekitar mereka. Feng Wu sangat gembira, dia tidak menyangka kamu, Lu Ming, bisa mengikat Yuan Lang dalam satu gerakan. Seberapa kuat Lu Ming ini, dia pasti menyembunyikan kekuatannya, Sister Mulan memintaku untuk melindunginya, kurasa dia yang melindungiku, ucap Feng Wu berpikir tanpa berkata-kata. Di samping, Yin Kei dan yang lainnya juga memiliki kilatan kejutan di mata mereka. Lu Ming ini belum pernah terdengar sebelumnya, dari mana dia keluar dengan basis kultivasi yang begitu kuat. Mata Yuan Lang sangat suram, memancarkan niat membunuh yang kuat, dia meraung, Lu Ming, ambil langkah lain dariku, gosok dengan 18 cakar, ucap Yuan Lang. Yuan Lang melingkarkan tangannya di pinggangnya, dan segera mengenakan sepasang sarung tangan logam. Segera setelah itu, sepasang cakar mencengkeram berturut-turut, dan langsung meraih 9 cakar, dan 9 bayangan cakar menutupi 9 titik vital di tubuh Lu Ming. Di bawah semburan energi sejati, sarung tangan logam tajam menembus udara dan mengeluarkan suara siulan yang menusuk. Sayang sekali kamu tidak bisa menguasai seni bela diri kelas atas di tingkat Huang. Itu hanya cukup untuk menembus tingkat ketiga, ucap Lu Ming. Senyum muncul di sudut mulut Lu Ming, dan kemudian dia menghunuskan pedang panjangnya dan menggunakan teknik pedang Streamer. Satu demi satu lampu pedang menyala di udara, dan Lu Ming memotong 12 pedang sekaligus. Ding, ding. Pedang panjang dan sarung tangan logam bertukar pukulan terus-menerus, dan kedua sosok itu bertautan di udara. Akhirnya, suara itu berhenti tiba-tiba, dan sosok-sosok itu berpisah. Engah. Tiba-tiba, sosok Yuan Lang berkedip, dan seteguk darah menyembur keluar. Yuan Lang dikalahkan, di dadanya, ada luka yang menembus tulang, jika Lu Ming tidak mundur pada saat kritis, Yuan Lang akan mati. Sekarang,
kamu bisa pergi, ucap Lu Ming melirik Yuan Lang dengan ringan, lalu mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Bang, bang, ada serangkaian suara senjata yang terhunus, dan kemudian seorang wanita berbaju putih berteriak, Lu Ming, kamu sangat berani, dan apakah menurutmu kamu bisa pergi, ucap wanita itu. Apa yang ingin kamu lakukan, apakah kamu ingin menahan kami, ucap Feng Wu berkata dengan wajah jelek. Yin Kai memandang Lu Ming dengan wajah muram, tetapi tidak berbicara. Cobalah dan lihat apakah kamu bisa mempertahankan saya, tetapi saya dapat menjamin bahwa kerugian pada saat itu tidak akan tertahankan bagi Anda, ucap Lu Ming. Lu Ming memegang pedang panjang di tangannya, tatapannya tenang, tetapi mengandung semangat juang yang kuat dan tak tergoyahkan, dan suaranya yang dingin membuat orang merasa kedinginan. Yin Kai menatap Lu Ming untuk waktu yang lama, matanya berkilat, dan dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, haha, ini semua salah paham, saudara Lu Ming benar-benar baik, itu benar-benar membuka mata saya harap saya bisa berteman di masa depan, ucap Yin Kai. Saudari senior Feng, ayo pergi, ucap Lu Ming. Lu Ming bahkan tidak melihat ke arah Yin Kai, dan berbalik untuk pergi. Lu Ming, kali ini aku ceroboh. Hari ini memalukan, lain kali, aku pasti akan kembali 2 kali lipat, ucap suara dingin Yuan Lang datang dari belakang. Lain kali, Anda lebih baik berharap tidak akan ada waktu berikutnya, ucap Lu Ming. Suara samar Lu Ming keluar, dan kemudian sosok Feng Wu menghilang ke pegunungan dan hutan. Saudara Yin, apa membiarkan mereka pergi seperti ini? Setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, wanita berbaju putih itu bertanya kepada Yin Kai. Ya, rencana kita tidak boleh rusak. Saat persidangan ini selesai, aku punya banyak cara untuk menghadapinya, dan aku akan membuatnya menyesal, ucap Yin Kai. Melihat ke arah di mana Lu Ming dan keduanya pergi, mata Yin Kai memancarkan niat membunuh. Adik laki-laki Lu Ming, Yin Kai berpikiran sempit. Jika kamu sangat menyinggung perasaannya hari ini, aku takut dia tidak akan melepaskannya dengan mudah nanti, ucap Feng Wu berkata dengan sedikit khawatir. Dia sebaiknya tidak menggangguku, ucap Lu Ming tersenyum tipis. Dia tidak memperhatikan Yin Kai. Mata indah Feng Wu bersinar terang. Meskipun dia sudah lama mengenal Lu Ming, dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat Lu Ming sama sekali. Lu Ming tak terduga dalam perasaannya. Lu Ming, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, ucap Feng Wu bertanya. Apa yang harus saya lakukan, saya tidak ingin ketinggalan kartu besi 500 poin, ucap Lu Ming. Ada senyum yang tak bisa dijelaskan di sudut mulut Lu Ming. Feng Wu menatap, dan berseru, apakah kamu ingin merebut makanan dari mulut harimau, ucap Feng Wu. Aku ingin mengikuti Yin Kai dan yang lainnya untuk memenangkan medali besi 500 poin, ucap Lu Ming. Orang ini menarik, ucap Feng Wu memandang Lu Ming, memanjat pohon, dan duduk di dahan. Kegelapan menghilang, dan langit menjadi putih. Di kejauhan, Yin Kai dan yang lainnya memadamkan api unggun dan mulai berbaris jauh ke dalam pegunungan Yuye. Lu Ming dan Feng Wu mengikuti jauh di belakang. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 20 mil, Yin Kai dan yang lainnya berhenti di kaki gunung yang sangat besar. Di bawah puncak gunung, terdapat gua besar yang gelap dan sangat menyesap. Di depan gua, sekelompok orang sudah berkumpul. Ada lebih dari 100 orang. Orang-orang dari Akademi Macan Putih dan Qinglong Yuan telah tiba, ucap Feng Wu berbisik kepada Lu Ming. Iya, Lu Ming mengangguk. Lu Ming, jika kamu bergerak sebentar, kamu harus berhati-hati dengan beberapa orang, ucap Feng Wu menunjuk ke salah satu pemuda berjubah putih dengan manset bersulam kayu hijau dan sabuk giok ungu di pinggangnya, dan berkata, pria ini Duan Wujue, yang terkuat di antara pendatang baru di Akademi Macan Putih, ucap Feng Wu. Kemudian, menunjuk ke pemuda lain berjubah hijau, dia berkata, nama pria ini adalah Huang Yu, dan dia adalah murid nomor 1 dari murid pemula Qinglong, ucap Feng Wu. Lu Ming bersenandung lagi. Ini membuat Feng Wu memutar matanya, ini terlalu tenang, beberapa dari mereka semua sangat berbakat, mereka adalah pesaing kuat untuk Raja Pemula tahun ini. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.